Sementara ketua tim kuasa hukum maksud kami Prabowo Gibran mendesak saksi yang didatangkan paslon Anies Muhaimin untuk mengungkap sosok oknum polisi yang mengintimidasi untuk memilih nomor urut 2. Namun hal itu justru dinilai mengintimidasi saksi untuk dipaksa mengikuti permintaan kuasa hukum dari Prabowo Gibran. Ingin menanyakan kepada saksi Ahmad Husairi dari Sampang. Dikatakan ada oknum polisi yang mengatakan kalau pingin aman 02 harus menang. Tadi majelis hakim menanyakan oknum polisi itu siapa, tapi yang bersangkutan merahasiakan. Ini kan namanya sidang di MK, semua terbuka dan dibuka untuk umum. Kita supaya jangan timbul fitnah, kita harus mengungkap siapa itu sehingga bisa ditindaklanjuti oleh aparat yang berwenang. Ini permasalahannya. Kalau kita membungkus, kita mencari kebenaran di sini. Selalu digaungkan oleh kuasa hukum paslon 01 adalah kebenaran, kejujuran, keadilan. Tapi kalau dibungkus, mana bisa terbukti kebenaran dan kejujuran itu? Itu pertama. Akhirnya menimbulkan fitnah. Yang pertama Majelis ini Hakim, pertanyaannya Majelis Hakim. Iya, saya mau tanya. Ini mengintimidasi saksi. Ini. Saya bukan mengintimidasi saksi. Jelas sangat mengintimidasi saksi. Sebentar, sudah. Tadi memang pertanyaan itu didalami oleh hakim, tapi yang bersangkutan tidak mau menjawab karena berkaitan dengan keamanan, keselamatan beliau. Nah, oleh karena itu hakim tadi juga melanjutkan dengan bahwa kalau begitu nanti kesaksian Bapak tidak bulat. Bapak perhatikan tidak tadi? Betul, saya itu satu kesatuan yang akan dinilai oleh hakim. Betul Hakim yang Bapak mulia. kan mau bertanya yang lain. Baik, saya akan tanya yang lain. Selesai. Baik, saya ingin tanya yang lain. Apakah saudara saksi melihat langsung bahwa kertas atau surat suara yang dibawa ke dalam kamar itu dicoblos? Dan coblos nomor berapa? Saya kira itu. Siap, terima kasih. Saya melihat langsung dan saya memutu langsung di dalam kamar itu. Sebelum dibawa ke kamar, 3 orang itu dikerahkan tadi penjelasan saya oleh oknum ASN. 3 orang itu membawa surat suara yang sangat banyak dibawa ke dalam kamar. Setelah itu saya langsung beberapa menit saya ke kamar itu dan saya eker-ekeran saling dorong untuk membuka pintu itu sama yang mengarahkan itu. Akhirnya saya bisa buka pintu dan saya memoto dengan kamera saya. Mungkin itu jawaban saya. Kalau Bapak melihat langsung, yang ditusuk itu di nomor berapa? Tidak terlihat foto. Tidak terlihat? Bapak lihat ya, kalau di gambar foto tidak bisa tampak mencoblos nomor berapa kalau tadi. Kalau di gambar tidak Pak, tapi Bapak lihat. Waktu perjalanan saya mau masuk TPS itu, karena di situ kan jalan kampung. Sepeda mobil saya ada di luar, jalan kampung, di situ ada oknum juga 2 orang itu saling tanya, kamu nyoblos berapa tadi? Banyak saya sampai capek. Nomor berapa yang dicoblos? Nomor 2. Bilangnya seperti itu, Pak. Pengakuan di luar. Ya. Bukan ketika nyoblos Bapak saksikan. Itu kan yang terjadi itu bukan hanya 3 orang, Pak. Tapi sebelum saya datang itu ada orang juga yang mencoblos di kamar itu. Mencoblosnya nomor berapa, Pak? Kalau Bapak tadi katakan Bapak mendengar. Pertama Bapak katakan Bapak melihat. Kami keberatan yang mulia. Pertanyaannya dengan dialogis, tidak seperti yang ditanyakan oleh. Tinggal satu sebenarnya. Iya. Pak, melalui saya saja Pak, melalui hakim Pak. Silakan. Terima kasih. Bapak terakhir tanya apa? Saya kira itu saja yang mulia. Bapak tahu tidak yang dicoblos nomor berapa? Terakhir yang ditanya tadi. Tahu Pak. Di dalam kamar itu dicoblos, pas waktu saya kamera itu yang tengah Pak dicoblos Pak. Iya. Yang tengah. Iya. Tapi di kamera itu tidak jelas, Pak. Itu. Di kamera tidak jelas, ya. Tapi Bapak melihat secara langsung, yang tengah yang dicoblos. Ya. Ya sudah. Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Soehartoyo mengatakan akan memanggil 4 menteri untuk dimintai keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024. 4 menteri tersebut adalah Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini.
Pemanggilan menteri ini menurut Soehartoyo bukan untuk menuruti permintaan kedua pemohon, baik dari kubu 01 maupun kubu 03, melainkan untuk dimintai keterangan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Selain 4 menteri, MK juga akan menghadirkan Ketua DKPP sebagai saksi. 5 saksi tersebut dianggap penting keterangannya oleh Majelis Hakim dalam perkara ini. Baik, kalau bisa dimungkinkan nanti 1 hari untuk pihak terkait. Jadi Kamis untuk pihak terkait. Baik, Yang Mulia. Kemudian juga kepada para pihak perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi. Yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. 4, Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial. Dan 5 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi 5 yang dikategorikan penting didengar oleh Mahkamah. Ini bukan berarti Mahkamah mengakomodir permohonan pemohon 1 maupun 2, karena sebagaimana diskusi universalnya kan badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya interpartes itu kemudian nuansanya menjadi keperpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta oleh salah satu pihak. Jadi ini semata-mata Pak Uto untuk kepentingan para hakim.